Halo, apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Aries ya. Aries arti hadirmu. Aries Sun, Aries Moon, Aries Rising, Aries Venus. Energi untuk Juli 2022. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading. Dengan Nona Pastel ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia untuk kamu. Kalau dia dikasih kesempatan untuk bicara jujur, apa bunyi di telinga kamu tentang kejujuran dia? Ada 3 deck untuk top deck dari dia dan bottom of the deck dari dia. 1. Oke, kita mulai. My darling angels, clarify Aries. The truth dari Aries. Dari pasangan Aries untuk Aries. The truth dari pasangan Aries. Untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Juli 2022 arti hadir. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Aries. Ini deck pertama. Oke. Ini deck kedua. Deck ketiga. Oke. Bottom of the deck. You came closer than anyone. Kamu datang sangat dekat daripada orang lain yang pernah hadir dalam hidupnya dia. Kadang kita ketemu orang baru ketemu tapi kayak udah kenal lama gitu. Rasanya kok udah bonding, udah ada chemistry. Bisa ada connection dengan strong connection, spiritual connection dengan twin flame or soulmate. Bisa memang ada situasi karma. Ya. You came closer than anyone. Mungkin juga gini Aries, kamu tuh yang paling cepet reactionnya. Kalau dia bilang, "Hai Aries," kamu langsung jawab, "Hai, apa kabar? Kamu baik-baik aja? Are you okay?" Nah gitu, udah makan atau belum? Udah bobo atau belum? Belum dong, kalau udah bobo aku nggak mungkin whatsappin kamu. Oke, so kamu yang paling care, mungkin yang paling cepat untuk reaction, paling inisiatif, oke? Oke. So dia ngerasa kamu gini, kamu itu bisa membuka diri kamu seluas-luasnya untuk dia masuk dalam hidup kamu dan mengenal kamu, itu kamu. See, confidence dengan diri kamu bahwa kamu layak untuk diketahui, dikenal, dan diberi perhatian lebih dalam lagi, connection lebih kuat lagi dengan dia. Oke? Oke, so deck pertama. I regret lying to you. Aku menyesal membohongi kamu. Dibohongin kamu, mungkin. Coba kamu tulis di kolom komentar, dia bohongin kamu tentang apa, Aries? Kepo banget sih lu, Nona. Enggak sih, di sini kayak, oke, boleh nggak usah ngomong. So, di sini tentang dia menyesal udah bohongin kamu. Bisa dia bilang single ternyata enggak. Bisa dia ngasih kamu harapan palsu. Dia suruh kamu nunggu lama ternyata enggak. Enggak dia bisa manifest apapun yang sudah dia kasih harapan. I don't know, it's about lying. Ini tentang liar, pembohong, oke, dari pihak dia. Oke, ada kedua, we need to let each other go. Kita butuh untuk membiarkan satu dan yang lainnya pergi. Oke, butuh membiarkan satu dan yang lainnya pergi itu seperti misalnya kalian butuh waktu masing-masing, masa jeda. So it's about masa jeda aja. Bisa juga tentang separation, berakhir.
berakhir. Karena dia udah bohongin kamu, kalau yang apalagi yang udah ngasih harapan palsu, dan dia tidak bisa manifest apapun harapan yang pernah dia berikan sama kamu. So, berpisah adalah cara terbaik untuk berhenti melukai satu dengan yang lain. Ya, mungkin kayak gitu ya. Kadang kita perlu untuk berpisah dengan orang yang benar-benar kita cintai, karena daripada bersama saling menyakiti. Oke, oke. And di sini ada we will be together again. Oke, so dia masih punya iman atau have faith to be together with you. Oke, so dia masih mengimani bahwa kalian berdua akan bersama lagi. Karena apa? Karena you came closer than anyone. Kamu sangat dekat, datang dekat sekali, beda dari orang lain gitu loh. Daripada orang lain yang berusaha untuk mendekati dia, kamu yang terlalu inisiatif, terlalu membuka diri, dan akhirnya dia nyaman sama kamu. Oke, yes. So Aries, kalaupun kalian sedang tidak saling bicara, mungkin ini masa jeda bagi dia. Di pihak dia, dia punya perspektif tentang kita hanya berpisah sementara karena kita akan bersama lagi. So kalau kamu masih mau sama dia, kamu akan lihat tandanya. Kamu bisa menolak atau tidak keputusan sepertinya dia berikan di tangan kamu. Oke. So kita translate dari 78 deck untuk Aries. Seperti biasa, deck pertama, baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada 3 ada 3 bottom of the deck untuk kamu. Oke. Karena kita melihat dua sisi bisa vice versa, dan karena ini general reading bisa tidak resonate sama sekali. Oke, kita mulai. My darling angels, clarify please. Energi Aries arti hadir. Aries Sun, Aries Moon, Aries Rising, Aries Venus. Energi Juli 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Okay, Aries. Ini baris pertama energi kamu King of Swords. Oke, the Chariot energy. Oh, oke. Saya berpikir kamu akan berusaha untuk cari pilihan lain, new beginning, new era dalam hidup kamu, mencoba lebih optimis dengan hal lain, berpikir sangat kritis untuk membuka kehidupan baru tanpa dia. It's about let go, it's about move on dari pihak kamu. Oke. Baris kedua, oh I see. Eight of Cups, Page of Pentacles, the word energy. So when you go, Aries, when you go, you bring all my word with you. Oke, ketika kamu pergi, kamu bawa semua duniaku, Aries. Itu yang harus kamu tahu. Oke. Ini energi dia. Baris ketiga arti hadir kamu. Oke, dia tetap menunggu kamu. Nunggu lagi. Stay single and waiting for you. Two of Pentacles, sampai kebingungan di sini. Sepertinya kamu sangat fokus ya. The Chariot energy about focus on your goals, new beginning, new era. It's about move on. So let's see bottom of the deck. Ten of Cups. Ten of Cups, happiness. Tapi di sini tentang kebahagiaan, bukan sendiri. It's about family, happiness, family. Kalau kamu yang ingin menikah, di sini sepertinya kamu sangat fokus mencari seseorang yang bisa buat kamu bahagia dan bisa menikah dengan kamu untuk membangun kebahagiaan bersama-sama. Ini bukan kebahagiaan dalam masa single, tapi ini kebahagiaan bersama-sama keluarga yang dibangun dari hati di sini. Oke. Dua orang yang saling mencintai membangun kebahagiaan. Ini jadi goals kamu. King of Swords di sini, Ten of Cups. Jadi kebahagiaan kamu. Kamu berpikir sangat kritis, lebih selektif dengan siapapun yang masuk dalam hidup kamu untuk bisa memilih, menjadi pilihan lain, menjadi tujuan baru dalam hidup kamu. Oke. Energi Knight of Wands. Oke, kamu keluar dari hubungan, sering keluar masuk. Hubungan ini sering putus nyambung. Kenapa? Kamu sangat fokus di sini. Tapi apapun yang kamu fokuskan, itu bukan menjadi fokus dia. So, whatever your dreams, it's only about your mind. Bukan tentang dia. Bukan tentang mimpi dia.
Jadi kamu punya harapan, punya pasangan, menikah, bahagia, itu aja, simple. Tapi dia enggak. Dia enggak punya tujuan dalam hubungan dia sama kamu. Dia tidak, bukan tentang dia tidak serius, tapi dia tidak punya tujuan untuk menikah sama kamu. Oke, tidak punya. Kenapa saya bilang tidak punya? This is about single lifetime. Bisa tentang dia nyaman dengan masa single dia, atau dia takut dengan komitmen menikah. Bisa tentang dia punya pasangan lain. Because di sini ada Two of Pentacles, you know. So, bisa dia punya pasangan, atau memang dia pengen stay single. And then sama kamu tanpa status. Atau mungkin dia punya uh, past memories, ya, past memories about bad memories tentang pernikahan. Bisa dia single parents yang dia punya rasa takut, fear dia tentang menikah, and unbelief with a marriage, with a commitment. Jadi kayak dia nggak percaya menikah, komitmen akan buat kalian bahagia. Ya mungkin dia punya masalah, isu dalam diri dia tentang ketakutan pernikahan. Bisa juga dia punya pasangan, atau memang pengen tetap status dia tetap single. Oke. Terutama dengan Sagittarius, di sini ada the Temperance. Oke. The Temperance energy. So the Temperance energy melihat semuanya dengan sederhana, dan dasarnya adalah tentang cinta. Oke. So kalian berdua bertemu di sini atas kehendak the universe, sang pencipta. Mungkin di sini tentang emang destiny kalian bertemu, ya. Bertemu belum tentu jodoh. You know what? Bertemu belum tentu jodoh. Bertemu mungkin dalam hubungan karma untuk mendewasakan kita. Oke, mungkin soulmate or twin flame, tapi ya bukan dengan status harus menikah. Tapi ini ada attraction yang cukup kuat, strong attraction di sini antara kamu sama dia. So hubungan masuk keluar, putus nyambung, on off, and then terlihat di sini dia ingin hubungan yang sederhana, nggak ribet. Ya kalau nggak ribet berarti nggak menikah, oke? Kalau nggak ribet. Tapi namanya hidup ya, selalu aja ada yang ribet. Apa sih yang nggak ribet gitu loh? Yang dibilang nggak ribet pun akhirnya juga jadi ribet kok, gitu. So nggak ada yang sesederhana yang terlihat. Mungkin sesederhana yang terlihat, tapi tetap juga ribet gitu loh. Dan mungkin dia juga nggak tahan akan tekanan tentang pernikahan. I don't know, like ada isu dalam diri dia. Atau memang kamu dealing dengan seseorang yang punya pasangan, oke? Forget it. Kita lihat energi Paris. Pertama, energi kamu King of Swords. Berpikir kritis, siapa yang harus di samping saya? Kriterianya seperti apa? Oke. Kalaupun kamu punya pasangan, kamu akhiri hubungan karena kamu ngerasa nggak worth it untuk bertahan, hubungan sering putus nyambung, nggak ada komitmen, nggak ada konsistensi, tidak ada status, ya mungkin diberi harapan palsu. Kamu mulai berpikir lagi dan lagi sangat kritis tentang hubungan kamu sama dia. And then King of Swords berpikir sangat jauh, ya kamu mikir sampai ke Papua, bahkan ke Papua New Guinea, sampai ke perbatasan. Sangat detail, kamu berpikir sangat jauh. And then ada execution di sini. Kamu ngelakuin sesuatu keputusan besar dalam hidup kamu. So new beginning, new era without them. Tanpa mereka, kamu berjuang untuk goals kamu. Oke. So ini ada Cancer, Aquarius, Sagittarius di sini, terutama dengan Sagittarius energinya sangat kuat, dan Cancer. Capricorn, Taurus, Virgos di sini, Pisces, Cancer, Scorpio. So kamu fokus pada pilihan lain di sini. Seven of Cups, like apapun yang buat kamu bahagia, kamu akan follow sebagai awal dasar new beginning, new era dalam hidup kamu. Kalau kamu lagi bahagia dengan bekerja, kamu akan terus bekerja. Ini bagian dari cara kamu untuk move on dari dia. Let go di sini, oke? Tapi gimana? Ketemu lagi, baper lagi, and then overthinking lagi, and then fokus lagi untuk new era, and then baper lagi karena sering ketemu. Ya, ketemunya tuh ketemu pergi. Ini bisa tentang long distance relation, karena hubungan yang terlihat tidak selalu bertemu, bisa tentang long distance relation. Mungkin juga ini tentang anggapan dia bahwa hubungan ini digantung, kita tidak berpisah.
Okay. So, upaya kamu move on di sini, kamu berusaha untuk fokus, stay on focus. New beginning, new era dalam hidup kamu. Ya, ini bagus untuk kamu, ya tentu bagus. Cuma kayak kamu terlihat sangat straight di sini, sangat straight, lurus, tegak lurus. Jadi mungkin kamu sering cuekin dia, atau kamu bertemu atas, misalnya kalau kalian kerja bareng atau satu kantor, ya kamu ketemu formalitas karena emang kerja. Jadi kamu tuh fokus emang move on, move on, move on, let go, let go, let go gitu. And then ini optimis tapi ada overthinking yang luar biasa. King of Swords ini mikirnya tuh intens dan jauh ke depan, and then kritis. Okay, so don't forget to be happy. Don't forget to be happy, Aries. Okay? Karena kamu kayak fokus banget sama pikiran kamu nggak mau ke distraction sama dia yang ketemu terus ntar nggak ketemu lagi, ketemu mungkin karena satu kantor atau long distance, atau ya dia sering banget untuk distraction fokus kamu, sih. Knight of Wands, the Chariot energy, ini dua energi yang berbeda, yang satu sangat fokus, yang satu up and down, on off, on off, on off, on off, ya. So ini dia yang akhirnya kamu ngerasa bahwa oke, aku fokus pada pilihan aku yang baru. Aku harus fokus gitu, kayak kamu motivate dari pikiran kamu motivate yourself untuk bisa move on dari dia dan fokus di sini. Even kalian sering bertemu, yes. Even kalian sering bertemu. On off, on off, on off. Oke, next. Kita lihat energi dia. Dia masih mencintai kamu tapi dia ngerasa kamu udah jauh pergi tinggalin dia. Kayak gini. Eight of Cups itu gini. Serius lo ninggalin gue? Serius lo bisa ninggalin gue? Sih kayak we'll see gitu. Enggak, lihat enggak di sini. Serius lo? Are you sure you will let me go, or are you sure you will go away from me? Itu kayak we'll see gitu, kayak gitu di hati dia gitu, dan ngeliatin kamu pergi. Oke. Princess of Pentacles di sini like dia mulai menghitung tik-tok jam pasir gitu, dia menghitung apa salah dia, apa yang kamu suka, apa yang nggak kamu suka, apa yang kamu inginkan. Oke, untuk bisa tetap bersama dengan kamu. You got my word. Kamu kayak menurut dia kamu tuh udah megang semua dunianya dia. Oke. Dan ketika kamu pergi, kamu seperti membawa dunianya dia di sini. Oke, nggak ada yang tersisa, nggak ada yang tersisa. Oke. So, ini kayak sesuatu yang seseorang yang terlihat easy going, easy peasy. Easy peasy, kayaknya gampang banget dipecahkan gitu, gampang banget. Kamu kayak ngetes dia gitu, untuk gimana nih gue pergi, lu masih mau permainkan gue, masih yakin dengan harapan palsu, masih yakin untuk gak komitmen sama gue, let's see gitu. Kamu dengan straightnya kamu, terus dia tuh gitu easy peasy, lu pergi bawa dunia gue, kita lihat apa lu bisa pergi. Dan ketika gue goda dan lu tidak terkewer-kewer atau lu tidak meleleh, let's see gitu loh. Kayak kalian berdua tuh udah saling kenal banget gitu, tahu tentang games kalian masing-masing, drama kalian masing-masing. Okay. So di sini tentang I regret lying to you. So dia ngasih kamu harapan palsu dan dia nyesel udah ngasih kamu harapan palsu. Oke, dia tahu kamu marah karena kamu disuruh nunggu cukup lama dengan harapan kamu untuk, dia bilang dia mungkin akan menikah sama kamu, ngasih kamu komitmen hubungan yang serius, tapi ya enggak, ternyata cuma bullshit doang. And then dia menyesal, ya apapun kebohongan yang dia ciptakan atau dia create untuk kamu, dia nyesal. Oke. Dan di sini we need to let each other go. So dia ngerasa kayak oke,
biarin aja lu pergi gitu. Lu bisa tahan nggak, berapa lama lu bisa tinggalin gue, we'll see gitu. Eh, tapi ketika kamu pergi, dia ngerasa kamu bawa semua dunianya dia, makanya di sini we will be together again. So di sini yang menang adalah Aries. Karena di sini mungkin kamu akan melihat perjuangan dia untuk bersama lagi dengan kamu. Di sini you came closer than anyone. Karena hanya kamu yang mau terima dia dengan segala permainan dia. Dan hanya kamu yang mau nungguin dia dengan segala dramanya dia. Dan hanya kamu yang bawa semua dunianya dia ketika kamu pergi tinggalin dia. Apakah dia mencintai kamu? Iya. It's about soulmate or twin flame, but ini masuk di siklus karma. Oke, kalian putus nyambung. Pokoknya hubungan itu jangan mudah bilang putus atau kembali lagi. Kalau udah bilang putus, jangan balik lagi. Nanti masuk di hubungan karma, siklus karma. You know? Ya, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita ngomong, oke, kita selesai, bye, I don't wanna see you anymore. On this life or on the future life, I don't wanna see you forever. So we will separation forever. Itu hati-hati dengan omongan itu. Ketika Anda mengucapkan itu, berarti saat itulah situasi karma akan dimulai ketika Anda mulai kembali berjuang untuk hubungan yang sudah Anda let go. Dan ini yang terjadi pada Aries. Kenapa? Kenapa bisa terjadi? Karena di sini karena di sini kalian saling mencintai. Oke, strong connection di sini. Ketika kamu dan kalian masih saling bertemu, harusnya tidak. Tapi kalau satu tempat kerja atau satu wilayah begitu, entah kapanpun pasti akan ada pertemuan. Hanya saja di sini saya ngelihat Aries sudah that's enough, ini sudah selesai. Ini kamu Aries. Kamu akan lihat dia kembali untuk berjuang sama kamu lagi. Oke. So dia mencintai kamu. Dan dia percaya kalian akan kembali bersama. Dia masih mengimani bahwa kalian akan kembali bersama. Oke, arti hadir kamu. Dia menunggu kamu, ya dia menikmati masa single dia. Atau dia merasa masih ingin single. Atau memang dia single parents. Atau dia bersikap seperti seorang single yang menunggu kamu. Oke. Di sini menunggu. Dia masih menunggu kamu. Posisi dia akan terus menunggu kamu. Two of Pentacles. Dia punya dua pilihan. Atau dia bingung mau milih yang mana. Dia menggantung dua-duanya hubungan dia. Dia tidak bisa memilih. Oke. So, dia mau menikmati semuanya. Dia mau menikmati semuanya. Jadi gimana? Dia mau menikmati semuanya. Kalau dia punya tripartite relation atau dia poligami, poliandri, dia tidak mau melepaskan dua-duanya. Oke. Kalau dia punya pasangan dan ada kamu di sana, atau kamu pasangan dia dan dia punya tripartite relation, dia tidak mau melepaskan dua-duanya. Oke. So, King of Swords di sini like King of Swords, kamu strike dengan pikiran kamu. It's over. I should focus in another way. And there is no you there.
Aku sudah berakhir sama kamu dan aku fokus pada jalan aku yang lain dan tidak ada kamu di sana. Mungkin ini ketegasan kamu, King of Swords. So, menurut Aries, it's ending forever. Menurut dia, we will be together again. Oke. Menurut dia hubungan digantung, menurut kamu, it's over. Oke. So, kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, ya, dia selalu menunggu kamu. Dia selalu menunggu kamu. Dia selalu menunggu kamu. Kamu sudah bawa dunia dia ketika kamu pergi tinggalkan dia. Oke. Tapi kalau kamu minta ketegasan dia, tegas untuk memilih, karena dia punya dua pilihan di sini. No, 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 no. Dia tidak pernah tegas untuk bertindak. So, kalau kamu sudah tinggalkan dia, jangan pernah menoleh ke belakang. Let go. Release. Oke? Kamu sangat berarti untuk dia. Dia selalu menunggu kamu kembali. And then, no action, no action. No action. Dia hanya menunggu kamu. Dan sekarang dia mungkin menikmati kesendirian dia tanpa kamu. Oke? Terlihat sangat tegar, terlihat sangat kuat. Ya, dia nungguin kamu. Ini saran untuk kamu, Angel Healings untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Juli 2022, energi arti hadir. Please clarify, please clarify. Aries Sun, Aries Moon, Aries Rising, Aries Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Clear, cancel, clear, delayed. Use only positive words and talks as they are repeatedly manifesting into form. Ask the angel to cancel the effect of past negative thinking. Okay. Too much thinking, King of Swords. Cancel, batalkan, clear. Bersihkan, delete, hapus semua energi negatif dengan cara positif, ucapan dan pikiran yang positif untuk manifest apapun yang menjadi awal baru dan kehidupan baru kamu. The angel akan membatalkan akibat dari negatif, pemikiran negatif di masa lalu. Okay. So, kamu bisa minta tolong pada Archangel Michael or whatever you believe in your religious about a power to fight for fear. Okay. Archangel Michael lambang dari keberanian. Okay, mungkin kamu takut masa depan kamu karena kamu mulai di awal yang baru. King of Swords bisa single parents, bisa seseorang yang sudah berpikir untuk punya komitmen bahagia di sini menikah, traditional relation, happy dengan family yang dia miliki. So, semua pikiran pasti campur aduk, pikiran negatif, takut ya, terutama fear. Ya, minta Archangel Michael untuk membatalkan, membersihkan, menghapus semua jejak energi negatif di alam bawah sadar kamu, atau kamu bisa bermeditasi untuk membersihkan alam bawah sadar kamu, atau cara apapun sesuai dengan religius kamu untuk menghapus semua masa lalu kamu, memori masa lalu kamu, membersihkan memori masa lalu kamu, terutama tentang dia, agar kamu tidak takut akan masa depan kamu. Oke. Whatever you believe, ya. Dan di sini ada solar plexus chakra, so ini fear. It is safe for you to be powerful and take charge of your life in positive way. So, ini adalah momen untuk kamu ngelakuin sesuatu yang menjadi tindakan yang menunjukkan power kamu, kekuatan kamu. Jangan sampai ketakutan menguasai kamu. Oke, bayar harga untuk cara yang positif. Contoh, bayar harga, cara positif. Ada teman kamu yang selalu terlihat baik sama kamu, tapi ternyata selama ini dia terus ngomongin tentang ini. Seseorang yang membuat kamu menunggu dan ngasih kamu harapan palsu.
Dia terus ngasih kabar, oh iya dia sekarang tuh single loh. Dia bilang dia nungguin kamu, Aries. Tinggalin orang kayak gitu. Kenapa? Kamu gak akan pernah move on. Dia terus memberi jejak demi jejak tentang dia yang terkoneksi sama kamu ke kamu. Bisa kalau kalian punya teman bersama. So tinggalkan sih. Dengan cara positif bayar harga. Padahal dia teman baik kamu. Itu cara bayar harga kamu. Akhirnya kamu gak punya teman gitu loh. Oke. Walaupun dia baik, tapi dia membuat jejak demi jejak untuk kamu terus terkoneksi sama ini. Seseorang yang sudah ngasih kamu harapan palsu. So let go. Itu itu contoh bayar harga. Apalagi kalau kamu kerja, mungkin kalau kerja satu kantor, mungkin kamu harus bayar harga. Mungkin kamu bisa minta pindah divisi, atau kamu cari kerjaan lain supaya kamu benar-benar let go sama dia. Oke. Kalau kamu apalagi, pokoknya ada momen kamu harus bayar harga di mana cara-cara kamu yang lama itu tidak lagi bagus untuk kamu jalani, untuk cara baru kamu, untuk masuk ke dunia baru kamu, fokus kamu yang baru. Mungkin bisa cari circle yang baru, yang positif. Karena bayar harga, ada pengorbanan yang kamu buat di sini, yang kamu berikan. Terutama tentang kamu udah gak sama circle kamu lagi yang selalu mengingatkan kamu sama dia, ya. Itulah karena apa? Semakin mereka bicara tentang kamu dan dia, semakin kamu sulit untuk melepaskan dia. Oke? Dan ini jadi akhirnya kamu stuck, kamu jadi balik lagi sama dia, tapi dia gak pernah akan bisa ngasih kamu komitmen atau pernikahan. So, ini hubungan gak ada endingnya. Sini dia hanya mau bersama tanpa ada komitmen. Oke. So, kita lihat dari Oracle Lightworker untuk Aries. Arti hadir Juli 2022. Please clarify, please clarify. Aries Sun, Aries Moon, Aries Rising, Aries Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada Divine Grace, the law of efficiency. Divine Grace ini bersyukur adalah cara yang paling tepat di momen kamu memulai awal baru dalam hidup kamu. Bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia. Oke. Kalau kita bergembira, energi negatif menjauhi kita. Coba tanya diri kamu, kapan terakhir kamu bernyanyi? Kapan terakhir kamu menari? Karena itulah soul singing, soul dancing. Coba. Oke. Bottom of the deck, di sini ada power of divine masculine. Bertindaklah untuk pergi meninggalkan situasi yang tidak serve untuk kamu. Mulailah awal baru dengan optimis, dengan semangat yang baru. Itu aja. Ini tidak resonate untuk semua Aries, bisa vice versa. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.